Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, senang bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara kembali dalam ruang kebenaran firman Tuhan ini. Namun seperti biasa, kita tunduk kepala dan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak Surgawi untuk kasih dan kemurahan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami, di mana kami masih diizinkan ada untuk kembali bersekutu dan belajar firman Tuhan. Mari urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, layakkan suci dan kuduskan kami. Karena firman berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Biar firman yang terus menguduskan kami menjelang kedatangan Engkau kali yang kedua. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bagaimana hati yang percaya. Hati yang percaya, hati yang benar tentunya. Hati yang sungguh-sungguh bisa menerima kebenaran daripada Tuhan. Menerima kebenaran berarti menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan setiap kita. Baik, kita akan membaca Roma 10 ayat yang ke-10 bagian A. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kita akan fokus di bagian A daripada kalimat di ayat 10 dalam Roma 10 ini. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan bagaimana hati yang percaya, bagaimana hati yang benar itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di mana karena hati orang percaya dan dibenarkan. Hati manusia yang syarat dengan kesalahan dan dosa. Oleh karena dosa satu orang kala itu telah membuat hati manusia punya kecenderungan, kata firman Allah. Kecenderungan hati mereka adalah jahat. Namun kita bersyukur bahwa dengan hati juga ketika kita belajar firman Tuhan di dalam gereja perjanjian baru ini, ya, hati ini mengambil peranan penting sehingga dengan hati orang bisa dibenarkan. Dengan hati orang bisa mempercayai Tuhan, ya. Ini yang perlu kita syukuri. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bagaimana hati manusia bisa menjadi percaya? Ya, bagaimana hati manusia bisa menjadi benar? Ya, hati saya dan saudara bisa percaya kepada Yesus. Hati saya dan saudara bisa menjadi benar, dinyatakan benar oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan di bagian yang pertama, bagaimana Tuhan punya kuasa membuka hati manusia. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Seorang yang percaya, seorang yang hatinya dibuka oleh Tuhan. Karena Tuhan berkuasa membuka hati manusia. Seseorang bisa menerima dan memperhatikan firman Tuhan, perhatikan, oleh karena hatinya dibuka oleh Tuhan. Ketika manusia tidak memberikan hati kepada Tuhan, ya, untuk dibuka oleh Tuhan, manusia tidak akan memperhatikan, ya, firman Tuhan. Sebagus apapun khotbah firman Tuhan itu disampaikan, ya, seperti apapun khotbah firman Tuhan itu disampaikan. Tapi kalau Tuhan, ya, tidak membuka hati manusia, hati yang dibuka oleh Tuhan adalah hati yang diberikan kepada Tuhan. Perempuan yang bernama Lydia ini, dia sangat berminat, dia sangat berkeinginan, ya, untuk terus belajar tentang Yesus Kristus Tuhan. Lewat pemberitaan Rasul Paulus, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita menyatakan bahwa kita orang percaya dengan hati yang percaya, ya. Dan kita juga boleh merasakan bahwa kita dibenarkan oleh karena hati kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memberikan hati kita supaya Tuhan membuka hati kita. Ya, seringkali kita, Tuhan buka hati saya. Tapi ketika kita tidak memberikan hati kita, ya, Tuhan butuh kerjasama dengan kita. Supaya kita bisa, dikatakan tadi apa dikatakan di dalam ayat yang ke-14, ya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Perempuan ini dengan hati yang sudah diberikan dan hati yang dibuka oleh Tuhan, dia memperhatikan dengan serius apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang firman, tentang Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan itu.
dan perempuan ini menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan, sangat mengasihi pekerjaan Tuhan, dan dia sangat membantu pelayanan rasul-rasul. Dengan kekayaannya, dia seorang pengusaha, dia seorang pedagang, dia seorang penjual kain. Perhatikan, ini penting supaya dapat memperhatikan firman Tuhan saat disampaikan. Kenapa kita seringkali tidak mendapatkan apa-apa dari pemberitaan firman Tuhan setiap minggu, setiap Rabu? Mungkin juga saudara sering membuka channel-channel khotbah, tapi saya dan saudara seringkali tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Pasti karena kita tidak memberikan hati kita sepenuhnya. Ya, tentu saya akan terus belajar memberikan hati saya supaya saya bisa memperhatikan firman Tuhan. Ya, kita dipanggil dalam kehidupan kita untuk memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi sebagai orang yang rohani, kita harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rohani kita, yaitu makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita baca. Mari baca terus firman Tuhan, karena kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan di dalam dunia ini. Ya, karena makanan yang kita makan itu akan habis, kata firman Allah. Tapi makanan yang kita terima dari roti yang turun dari surga itu firman Allah, ini bertahan sampai kepada hidup yang kekal, kata firman Allah. Itu yang dikatakan Injil Yohanes. Dia roti yang turun dari surga, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup sekarang, dia akan menolong, memampukan kita untuk menghadapi setiap situasi yang ada. Firman Tuhan adalah jawaban untuk segala situasi. Ingat, rugi rasanya kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Karena kita pasti menghadapi masalah. Dan jangan salahkan Tuhan ketika kita tidak menemukan jalan keluar dalam masalah kita. Dan kita cenderung terpuruk, bahkan terjerat dalam keadaan kita. Karena kita tidak mau memperhatikan. Firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Itu firman, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Mari, rasanya kita menjadi orang yang sangat beruntung kalau kita mau memberi hati dan Tuhan akan buka hati kita. Yang kedua, ya, Tuhan juga bukan cuma membuka hati kita waktu kita beri kepada Dia. Ini tentang hati yang percaya. Ini tentang hati yang dibenarkan sesuai dengan judul renungan kita. Tuhan juga menerangi hati kita setelah terbuka. Tuhan gak cuma buka, tapi Dia akan terangi hati kita supaya tidak ada bagian-bagian yang gelap dalam hati kita. Bagian-bagian yang gelap ini pasti bagian-bagian yang seringkali ada dosa di dalamnya. Karena apa yang sudah diterangi itu kan menjadi nyata, kata firman Allah. Gak ada yang bisa ditutup-tutupi dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita membuka hati, tidak ada bagian-bagian yang gelap dalam kehidupan kita. Karena terang Tuhan, terang firman Tuhan akan menerangi batin kita, hati kita. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan menerangi hati kita ya setelah terbuka tadi. Supaya apa? Supaya jadi mengerti ya. Perhatikan, karena seringkali kita nggak mengerti. Jadi katakan apa? Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan. Seringkali kita nggak tahu panggilan kita ini. Padahal kita dipanggil untuk mengerti pengharapan dalam Tuhan. Sehingga banyak orang yang hari-hari ini menjadi lemah karena berpikir gak punya pengharapan. Karena mereka gak ngerti panggilan mereka menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Mereka gak tahu. Hidupnya susah. Karena mereka gak mengerti. Saya berharap kita termasuk orang yang mengerti panggilan kita. Ya. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang. Hati kita terang. Karena kita sudah berikan kepada Tuhan hati kita. Itu bentuk percaya kita. Lalu setelah itu Dia buka hati kita dan Dia terangi hati kita. Maka kemudian hati kita menjadi terang. Mata hati kita, mata batinia kita menjadi terang. Agar mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan. Jadi dipanggil ini kita punya pengharapan.
Kalau ada orang Kristen hari ini putus pengharapan, lalu menjadi lemah, seperti nggak punya ini, saya yakin kita nggak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena orang yang percaya, dia akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan beribadah kepada Tuhan, dia akan melayani kesenangan hati Tuhan itu. Dengan beribadah, itu kesenangan hati Tuhan. Tuhan nggak minta yang lain sebetulnya. Yang pertama itu yang paling prinsip adalah memberikan hati. Ini kesenangan Tuhan. Karena dia mau memuaskan hati kita dengan segala kebaikan. Saya berharap saudara dan saya mengerti hal ini. Supaya hidup ini gak menjadi sia-sia. Kekristenan ini, panggilan pelayanan ini jadi sia-sia. Ya tabisan Tuhan atas hidup kita. Kita sudah ditabiskan menjadi umat pilihan Tuhan. Ditabiskan menjadi pelayan-pelayan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Jangan menjadi sia-sia. Ya, yang hanya berakhir dengan kesedihan, keputusasaan. Hari-hari kita bukan hari-hari yang menyenangkan, tapi hari-hari yang penuh keluh kesah. Mari kita koreksi kembali. Mari kita pelajari kembali panggilan dalam hidup kita. Apakah kita mengerti panggilan hidup kita? Bahwa di dalam panggilan kita terkandung kekayaan, kemuliaan Kristus itu. Saudaraku, jika betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Hati yang sudah diberi itu hati yang sudah dikuduskan. Hati yang sudah dibenarkan, tadi dikatakan dia. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ya, nanti kita akan lanjutkan di kalimat berikutnya, dalam renungan berikutnya. Ya, baik, supaya jadi mengerti. Ya, jadi mengerti karena diterangi, jadi jelas, dijelaskan. Maka firman Allah ini kenapa harus dijelaskan? Ya, firman Allah nggak cuma dibaca, kenapa dikhotbahkan, dijelaskan supaya mengerti. Tapi kalau sudah dikhotbahkan, dengar khotbah nggak ngerti juga ya, saya nggak tahu lagi bagaimana caranya. Bagian saya hanya menyampaikan, bagian saya hanya menjelaskan. Supaya saya juga mengerti. Ya saya merenungkan supaya saya mengerti. Baru saya bisa bagikan kepada saudara. Ya. Kalau enggak saya juga pasti enggak akan bersemangat, saudara. Hari-hari ini melelahkan. Hari-hari ini bikin capek. Masalah itu bikin kita lelah, saudara. Tapi kita dipanggil bukan untuk menghadapi masalah. Ya. Ya. Ingat, orang yang enggak dipanggil Tuhan untuk menghadapi masalah. Kita dipanggil bukan untuk menghadapi masalah. Kita dipanggil untuk menikmati kekayaan kemuliaan dalam Kristus. Yang di depannya memang menghadang banyak masalah. Tapi ini harus ditaklukkan. Supaya kekayaan itu nyata. Kekayaan kemuliaan itu untuk hidup yang sukacita, damai sejahtera. Kendati pun kita belum menikmati surga yang sesungguhnya. Tapi kekayaan kasih karunia oleh kerja kuasa Roh Kudus mampu menghiburkan kita di dalam berbagai-bagai penderitaan hidup kita. Maka kita akan tampak semangat. Ya, kita tidak akan menjadi lemah. Kita tidak akan menjadi letih. Ya, sampai kita kembali kepada Tuhan, kita didapati bersemangat. Menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang bergairah, yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. Ya, saya berharap masalah-masalah enggak membuat kita menjadi enggak kudus lagi. Yang sampai masalah-masalah membuat kita jadi enggak suci lagi. Ya, terlalu banyaknya kebutuhan-kebutuhan hidup kita membuat kita enggak saleh lagi, enggak suci lagi, enggak kudus lagi, enggak baru lagi. Jangan, saudara. Saya berharap itu tidak boleh terjadi. Ada bagian, ada berkat rohani buat kita. Ini pasti. Karena sudah ditentukan tadi ya. Betapa kayaknya bagian yang ditentukannya. Jadi udah ditentukan. Ya, bukan mudah-mudahan. Sudah ditentukan kekayaan itu. Jikalau kita mau ya diterangi hati kita. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau kita nggak mau memberikan hati kita. Ya, yang bisa menerangi hati kita kan cuma firman Tuhan yang adalah terang. Terang firman Tuhan yang sanggup menerangi bagian-bagian hati kita yang gelap. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kan ada bagian-bagian yang gelap dalam hati kita. Yang gak diterangi firman Tuhan. Yang gak sempat dijangkau oleh firman Tuhan. Karena kita gak berikan sepenuhnya hati kita. Karena kalau Tuhan terima hati kita sepenuhnya, dia akan buka semua hati kita. Dia menciptakan hati kita, dia sanggup membuka hati kita. Tapi kita punya kehendak dalam diri kita kan. Kita mau berikan sepenuhnya atau tidak. Itu kan urusan kita. Tapi juga menjadi resiko kita. Kalau kita takut, kita khawatir, kan bukan salah Tuhan. Karena salah kita tidak memberikan semuanya hati kita. Separuh hati kita berikan. Separuh gelap, separuh terang. Maka seringkali kita berjalan ke sana kemari. Kita
kita nggak tahu arah tujuan kita. Kita harus pasti, karena semua sudah ditentukan kekayaan itu. Ya, kita harus berjuang menaklukkan keengganan kita untuk memberi hati. Beri hati kita sepenuhnya, karena memang ada berkat dari apa yang kita harapkan, yang terkandung dalam pengharapan kita itu, ya, dari iman kita, ya, pengharapan iman dan kasih kita itu akan dinyatakan sepenuhnya. Ingat, kita punya kasih, itu kasih Allah dalam diri kita. Kita punya iman karena kita percaya Yesus itu kasih karunia, ya. Perhatikan, iman, pengharapan dan kasih ini, dan yang memang lebih besar adalah kasih, karena di dalamnya Kristus, ya. Kasih itu Kristus sendiri, ya. Pengharapan untuk kita menantikan, iman untuk kita mempercayai janji Tuhan. Bapak Ibu, dengan hati yang diterangi oleh terang kebenaran firman Tuhan, kita bisa melangkah menuju untuk berjalan terus di jalan kebenaran Tuhan. Kita lihat dalam Amsal. Kitab Amsal kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 kita lihat. Amsal 23 ayat yang ke-19b. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Ayat yang atasnya, hai anakku dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Dengan hati yang sudah diberikan dan diterangi oleh firman Tuhan, dibuka oleh Tuhan, lalu diterangi oleh Tuhan, maka hati kita bisa kita tujukan kepada jalan yang benar. Kenapa kita tidak berjalan di dalam jalan firman Tuhan, menuruti Tuhan? Karena kita masih belum dibukakan hati kita. Karena hati kita belum diterangi oleh terang firman Tuhan sepenuhnya. Mungkin sudah kita berikan, saya katakan tadi, tapi separuh hati. Mungkin sudah terang, tapi separuh terang. Kalau kita sudah berikan hati kita, maka juga kita pasti bisa tujukan langkah kita di jalan yang benar. Maka jalan hidup kita pasti tidak akan jadi sulit. Jalan hidup kita akan berjalan bersama Tuhan. Kalau kita menuruti Tuhan, pasti kita berjalan bersama Tuhan, dan itu enak. Ya, enak. Tapi kalau kenapa menjadi sulit dan sukar, menjadi berat jalannya? Karena kita tidak menunjukkan, ya, kita tidak tujukan jalan kita, tapi kita tujukan ke arah yang lain. Kita berjalan dengan tujuan-tujuan yang lain, tidak ditujukan kepada jalan yang benar. Ini yang membuat seringkali kita tidak melangkah dengan tepat. Kita harus melangkah menuju berjalan di jalan yang benar. Jalan yang benar itu di dalam Yesus. Akulah jalan kebenaran. Maka kita harus menunjukkan segenap jalan kehidupan kita kepada jalan yang sudah ditunjukkan. Supaya jalan yang ditunjukkan itu kita tuju. Ya, maka dikatakan apa tadi ayat 19? Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Hati yang sudah dibuka tadi, dibuka oleh Tuhan karena diserahkan, lalu dibuka oleh Tuhan, lalu diterangi oleh Tuhan, lalu kita masih ada peran kita. Ya, walaupun sudah diterangi, bukan kita suruh Tuhan, tapi kita juga harus mau menunjukkan. Sama seperti tadi, Tuhan akan buka hati kita kalau kita berikan. Karena kita punya hati kita. Ya, apapun yang ada pada kita itu punya kita. Ya, maka waktu Ananias mati, saudaraku, Ananias pernah bernazar mungkin dalam hatinya, tapi kata Rasul Petrus, sepanjang itu tidak diberikan, itu dalam kuasamu. Apa yang kita punya itu dalam kuasa kita. Sebelum kita persembahkan, sebelum kita berikan, itu masih punya kita. Walaupun itu kita bilang, ini punya Tuhan, semua milik Tuhan. Tapi sepanjang kita nggak berikan, itu dalam kuasa kita. Demikian juga jalan kehidupan kita. Selama hati kita nggak tujukan ke jalan Tuhan, kita nggak akan pernah menjalani jalan firman Tuhan. Kita nggak akan pernah mau lakukan firman Tuhan karena hati kita nggak tujukan di sana. Ya, ya, di mana kita merasa, ya di situ hati kita. Ya, saudara ini dikasih Tuhan. Kalau kita merasa nyaman dengan apa yang kita punya, kita merasa nyaman dengan apa yang kita peroleh, yang kita miliki, ya sampai di situ rasa nyaman kita. Ya. Tadi kalau rasa nyaman kita bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, aku nyaman. Maka di sana kita akan tujukan rasa ketenangan kita. Ya, maka itu akan kekal.
Tapi kalau kita tujukan pada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang materialistis sifatnya, itu akan selesai. Ketika itu selesai pula sukacita kita. Selesai pula rasa aman kita. Tapi orang-orang yang percaya, dia akan tujukan hatinya ke dalam jalan, kepada jalan yang benar. Ya, ini semua berdasar dari hati, ya. Maka kita harus percaya, ya, harus percaya. Sungguh-sungguh Tuhan akan bekerja di dalam hati kita. Di bagian yang terakhir saya akan tutup bagaimana nyanyian pujian Daud ini sekaligus menjadi doa, ya, bahwa Tuhan itu memelihara hati. Jadi dia nggak cuma buka hati setelah kita serahkan, dia nggak cuma terangi hati kita, dia juga menuntut kita untuk mau menunjukkan hati kita, mengarahkan hati kita, menyerahkan langkah kita ke dalam jalan terang firman Tuhan, supaya aman kehidupan kita. Ya, orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan, dia aman dalam perlindungan Tuhan. Tapi yang berjalan di luar firman Tuhan, ya saya nggak bisa jamin, saudara. Seperti apa? Sebagai hamba Tuhan saya hanya menjamin dengan firman yang saya pelajari. Ya, apapun resikonya, kalau kita berjalan dalam Tuhan, Tuhan akan tanggung jawab. Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita, atas keselamatan jiwa kita. Ya, apapun yang terjadi, ingat, bukan tanpa resiko. Apapun yang terjadi, Tuhan akan bertanggung jawab. Tapi di luar Tuhan, itu bukan tanggung jawab Tuhan. Karena Tuhan akan menjaga miliknya, kata firman Allah. Dia akan menjaganya seperti biji matanya. Bayangin saudara, bagaimana cara Tuhan memperhatikan, bagaimana cara Tuhan memelihara, bagaimana cara Tuhan melindungi, seperti itu. Kalau kita mau tahu tentang bagaimana Tuhan kita yang hidup, karena dia hidup maka dia sanggup. Saya tahu karena Tuhan itu hidup, maka saya percaya. Ya, saya percaya maka saya berkata-kata, saudaraku. Kalau tidak, untuk apa saya berkata-kata? Kalau Tuhan itu tidak sanggup, kalau Tuhan itu tidak hidup dan tidak mampu menjaga saya, untuk apa? Kalau Tuhan nggak bisa menjamin saya, untuk apa? Karena saya percaya dan tahu persis dari firman Allah, Tuhan itu hidup. Yesus itu hidup. Dia sudah mati, bangkit, hidup, dan dia berkuasa. Ini yang harus saya katakan kepada saudara. Ayat yang terakhir di dalam 1 Tawarik, kita akan baca 1 Tawarik 29. Ayat yang ke-18. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, maaf, 1 Tawarik terlewat di ayat pasal 29, ya, ayat yang ke-18. Baik. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Perhatikan, ini nyanyian pujian sekaligus menjadi doa oleh Daud, ya. Bagaimana Daud berdoa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hati, ya, supaya kecenderungan hatinya ini hanya menyenangkan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan memelihara hati kita? Menjaga supaya kecenderungan hati kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ini hati yang benar, ini hati yang percaya. Hati yang percaya, hati yang benar, itu Tuhan punya program dengan hati kita, supaya hati kita ini selalu menyenangkan Tuhan, selalu menyukakan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan terus memberkati kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami, bagaimana kami belajar tentang hati yang percaya, hati yang benar, hati yang sudah dibenarkan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memberikan hati kami, sehingga Tuhan akan membuka hati kami lebar-lebar, dan setelah itu Tuhan akan menerangi hati kami, supaya kami juga mau bekerja sama dengan untuk menunjukkan langkah kami menuju kepada jalan yang benar, sehingga kemudian kami juga akan merasakan bahwa Tuhan akan memelihara hati kami, supaya hati kami tetap damai, sejahtera, sukacita di tengah masalah apapun, sambil menantikan Tuhan, supaya hati kami didapati menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Berkati umat, sehatkan, sembuhkan, pulihkan yang sakit, tolong yang kekurangan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu dipertetapkan, yang masih belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesempatan, waktu, kelegaan, supaya boleh kembali ke jalan kebenaran dari firman Tuhan, supaya hidup ini tidak menjadi sia-sia, hidup ini tidak menjadi binasa,
hidup yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami boleh beribadah sungguh-sungguh, kami boleh sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan selagi masih diberikan kesempatan. Karena akan datang masanya di mana kami tidak punya lagi kesempatan untuk melakukannya. Karena kami percaya waktu dan kesempatan masih diberikan oleh Tuhan. Sepanjang kami menyadarinya, kami percaya hidup kami akan terus damai sejahtera dengan Tuhan. Terima kasih. Tolong umatmu pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Dalam segala pergumulan, dalam segala problematika hidup, baik masalah ekonomi, keuangan, masalah kesehatan, masalah harmonisasi rumah tangga. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi jemaat Tuhan. Baik pertumbuhan anak-anak, baik pendidikan anak-anak, baik perjodohan, pekerjaan anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, diberikan pekerjaan. Yang membutuhkan perjodohan, diberikan perjodohan oleh Tuhan yang terbaik. Jodoh bagi mereka semua. Yang membutuhkan program momongan itu dalam membentuk rumah tangga, Tuhan perlengkapi dengan anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga sebagai buah nikah. Berkati anak-anak kami dalam jenjang pendidikan mereka boleh mencapai prestasi, mudah bekerja, lepas pendidikan. Yang sudah melayangkan surat lamaran pekerjaan, Tuhan berkati supaya boleh mendapat jawaban daripada Tuhan. Terima kasih, berkati kerukunan keharmonisan hidup nikah kami. Tuhan kiranya menolong program rencana Natal kami Tuhan. Baik panitia sudah terbentuk, tim yang ada Tuhan berkati, dan yang dibutuhkan cuaca, keamanan, keselamatan semua, dan semangat sukacita untuk merayakan Natal ada pada jemaat Tuhan, keluarga eklesia. Berkati program dan organisasi kami Tuhan. Tuhan tolong BPN, departemen ada, BPD, biri-biri yang ada, Tuhan rencana untuk fellowship mendatang pada bulan Desember kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program pemerintah kami, rencana Pileg dan Pilpres pada tahun mendatang, pemerintahan yang ada sekarang boleh menyelesaikan masa bakti dengan baik. Berikan keamanan, keselamatan, berikan kesejahteraan. Karena kesejahteraan negeri, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Sebentar kami akan kembali aktivitas kehidupan kami, sempurnakan ibadah kami, persembahan-persembahan yang diberikan, Tuhan kuduskan untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan. Anak-anak ibu kembali di pekerjaan, dari bepergian, tibakan di rumah dengan selamat. Kumpulkan bahwa kami melewati malam hari ini dengan keselamatan daripada Tuhan, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita arahkan hati kita, buka kedua telapak tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.